Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Oke, teman, kali ini saya ingin sedikit bercerita ya mengenai pengalaman saya ke Malaysia ya. Tahun 2012 saya 2 kali ke Malaysia ya. 2012, tapi waktu itu saya bukan hanya ke Malaysia, tapi saya ke Singapura, ke Thailand, dan lalu Malaysia ya terakhir. Nah, kemudian yang keduanya itu tahun 2018. Nih, maaf saya pakai masker, memang kalau di luar begini saya lebih prefer ya, lebih nyaman pakai masker gitu, masalahnya di luar ya. Oke, jadi tahun 2012 pertama saya ke Malaysia, setelah saya ke Bangkok, ke Singapura gitu ya. Jadi membandingkan dengan negara kita. Memang benar. Jadi waktu itu saya melihat kondisi di Indonesia, kemudian dibandingkan negara-negara lainnya dengan Singapura, udah nggak usah dibandingin deh. Nah, jelas kalah jauh ya dengan Singapura. Ya dari segi infrastruktur, dari segi transportasi publik, dari segi kebersihan, kemudian disiplin dan sebagainya, jauh banget lah ya. Tapi kalau orang Indonesia datang ke Singapura justru lebih disiplin, aneh. Jadi ikut disiplin gitu ya, karena takut didenda. Oke, yang kedua saya ke Bangkok, Thailand. Saya sebetulnya hampir tidak melihat ada perbedaan yang mencolok gitu waktu itu. Ya biasa-biasa aja lah. Kalau misalnya mengenai, saya di situ juga naik MRT. Tentu saja karena di Indonesia juga kan nggak ada MRT kan, jadi itu yang membuat ya ada sedikit perbedaan lah. Tapi kalau kehidupan sehari-harinya hampir sama lah gitu ya dengan di Indonesia pada tahun 2012. Lalu saya ke Malaysia. Malaysia itu kalau nggak salah saya mendaratnya itu bukan di KL International Airport ya, tapi seingat saya itu ada bandara ya, airport, tapi khusus AirAsia waktu itu. Nggak tahu apa namanya, pokoknya mendaratnya di situ. Oke, mungkin bagi kalian yang orang Malaysia bisa jelaskan ya. Tapi kalau pulangnya sih melalui Kuala Lumpur International Airport ya. Nah, ya terus terang sebetulnya ke Malaysia juga ke Kuala Lumpur sebagai orang Indonesia waktu itu yang melihat perkembangan di Malaysia, ya terus terang pelangap-pelongo karena waktu itu kita naik LRT. Di Indonesia kan belum ada LRT, kemudian naik MRT di Indonesia juga belum ada, jadi memang benar-benar pelangap-pelongo gitu. Terus infrastruktur juga jalanan lebih bagus. Di Indonesia kan waktu itu masih bolong-bolong, itu banyak yang rusak dan sebagainya waktu itu ya, tahun 2012. Kemudian kalau lihat yang lainnya sih, paling saya juga ke Menara Petronas ya. Yang saya ingat waktu itu malah di situ yang ketemu Susanti gitu ya, sama Alan Budi Kusuma di Petronas di tahun 2012 itu di gedung Menara Petronas. Itu aja kalau gedung-gedung hampir sama dengan di Jakarta, jalanan juga waktu itu hampir sama. Tapi kalau di rada ke kampung-kampungnya memang ada mencolok gitu. Karena di Indonesia, di Bandung khususnya, waktu itu banyak yang bolong-bolong gitu ya. Jakarta juga sama lah, hampir nggak kurus waktu itu, yang saya tahu gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya pelangap-pelongo bener gitu, seolah-olah seperti dari kampung gitu, melihat perkembangan Kuala Lumpur waktu itu lebih bagus. Oke. Nah, kemudian tahun 2018 saya balik lagi ke situ, ke Malaysia lagi. Tapi saya waktu itu udah punya percaya diri gitu, rasa percaya diri. Karena apa? Karena LRT lagi dibangun, kemudian MRT juga sudah mau selesai gitu ya, yang tahap pertama. Nah, jadi saya lebih percaya diri gitu. Terus lihat infrastrukturnya atau apapun, sebetulnya waktu itu tahun 2018 Indonesia sudah hampir sama gitu.
udah hampir sama dengan Malaysia, karena sejak zaman Pak Jokowi itu jalanan-jalanan di Indonesia juga dibenerin gitu. Jadi sangat jarang menemukan jalanan yang hancur kayak dulu yang bolong-bolong itu. Ya, bahkan kalau sekarang itu ada jalan rusak aja jadi viral gitu. Kalau di Indonesia ada jadi viral, kalau seperti di Lampung kemarin jadi viral kalau ada jalan rusak. Kalau dulu umum gitu. Nah itu dia, zamannya sudah berubah. Nah itu dia, bahwa memang ada perubahan, ada perbedaan yang mencolok antara sebelum Pak Jokowi dengan setelah Pak Jokowi memimpin. Yang pada akhirnya pada tahun 2018 saya ke Malaysia, sepertinya di Malaysia malah nggak ada perubahan. Sepertinya di Malaysia nggak ada perubahan. Tahun 2012 saya ke sana, 2018 saya ke sana lagi, hampir tidak ada perubahan gitu. Tapi karena saya ke tahun 2018 itu ke Genting, ya mungkin ya itu yang apa namanya pengalaman baru saya ke situ. Walaupun di Indonesia sekarang sudah yang namanya tempat-tempat seperti itu sudah banyak, walaupun di Indonesia nggak ada perjudian ya. Di Genting itu saya ke sananya itu hanya ke amusement, apa namanya, permainan kayak itulah, kayak Dufannya gitu. Kemudian di situ juga sebelumnya naik kereta gantung. Kalau di Indonesia kan kereta gantung kayak di TMI atau di Taman Mini Indonesia ini tuh sudah ada sebelumnya juga gitu. Cuma pengalaman saya waktu itu dari bawah sampai ke puncak gunung itu, ke Genting. Nah itu yang lumayan agak ini. Itu kan masuk langsung ke hotel gitu ya. Jadi dari bawah naik kereta gantung sampai naik ke atas ya. Kalau di Taman Mini kan gitu lurus aja ya, datar gitu. Tapi kalau di Genting itu dari bawah ke atas ke gunung gitu. Nah itu pengalaman saya yang menarik gitu ya. Bukan karena kereta gantungnya, tapi memang suasananya gitu. Naik ke atas dan itu akhirnya ada di tujuan akhirnya, maksudnya berhentinya di hotel gitu, di parkiran, kalau nggak salah di parkiran hotel. Nah itu bikin pengalaman saya. Tapi yang jelas masalah infrastruktur Indonesia waktu itu sudah hampir sama lah, hampir menyamai dengan Malaysia. Nah tapi sekarang ini kan transportasi publik Indonesia sudah mulai melewati Malaysia. Karena apa? Karena MRT sudah ada, sama ya, MRT sudah ada, LRT juga sudah jalan gitu ya. Nah kemudian yang ada di Indonesia sekarang itu kereta cepat, tapi di Malaysia belum. Karena ada rencana Malaysia bikin kereta cepat dari Kuala Lumpur ke Singapura, sampai saat ini belum terrealisasi gitu. Nah sedangkan di Indonesia setelah Jakarta Bandung selesai ini, nanti akan diteruskan ke Bandara Kertajati, dan itu terus kemudian ke arah barat juga akan disambung sampai ke Pelabuhan Merak. Jadi grand design-nya itu kereta cepat Indonesia dari Pelabuhan Merak sampai ke Banyuwangi. Nah tahap kedua sekarang setelah Bandung selesai, nanti 1 Oktober ya, 1 Oktober diresmikan. Kemudian nanti dari Bandung ke Kertajati, Bandara Kertajati akan disambungkan dengan kereta cepat. Oke, jadi itulah kesimpulannya bahwa Indonesia sekarang sudah jauh lebih maju ya, jauh lebih maju. Bahkan tahun 2018 Indonesia pun sudah sama mensejajarkan dengan Malaysia, dengan Kuala Lumpur ya. Oke, itu aja pengalamannya, mudah-mudahan tidak menjadi hal yang negatif ya pengalaman saya ini. Yang jelas kita support sama-sama untuk berkembang masing-masing negara. Mudah-mudahan Indonesia semakin meloncat jauh, semakin maju. Bahkan di tahun 2045 dengan bonus demografi, Indonesia akan menjadi negara maju dan keempat terkaya di dunia. Oke teman, demikian pengalaman saya atau cerita saya ini, menambah wawasan buat Anda. Saya pamit saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.